Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Vigo Pranaputra dari Teknologi Farmasi NIM 192410102022. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran jaringan syaraf tiruan tipe supervised learning sebagai media pembelajaran. Sebelumnya saya akan mengutarakan tentang latar belakang dulu. Yang di sini adalah perubahan yang luas dalam berbagai aspek kehidupan merupakan dampak yang ditimbulkan oleh era informasi. Dunia usaha dan dunia industri termasuk salah satu yang terimbas oleh hadirnya teknologi informasi yang diyakini oleh kebanyakan orang. Sebagai kunci era informasi, perubahan yang terlihat adalah teknologi konvensional dalam proses produksi beralih ke teknologi cerdas. Tidak terkecuali dengan dunia pendidikan yang kian kini mengikuti revolusi teknologi, sehingga banyak universitas di negeri menggunakan pembelajaran yang inovatif, serta memiliki alur pembelajarannya sendiri. Salah satunya itu adalah model JST Supervised Learning. Apa itu JST dan Supervised Learning? JST sendiri merupakan singkatan dari jaringan sistem tiruan. JST merupakan cabang ilmu komputer yang mempelajari mengenai kecerdasan buatan atau biasa disebut Artificial Intelligence (AI), yang dimana semua bermula dari model pembelajaran pada mesin komputer, yang dimana metode komputasi ini sudah mulai beradaptasi untuk bisa digunakan oleh sistem cerdas dan membuat agar mesin tersebut mampu belajar seperti manusia. Machine learning merupakan teknik yang digunakan oleh model komputasi pada JST. Prinsip dasar sistem cerdas sendiri adalah membuat komputer melalui teknik komputasi tertentu agar mampu berpikir, mengambil keputusan yang tepat dan bertindak dengan cara-cara seperti yang dilakukan oleh manusia, dan JST sendiri adalah salah satu model sistemnya. Supervised learning sendiri merupakan pelajaran terarah yang artinya sendiri adalah salah satu metode pembelajaran mesin di mana hasil yang diharapkan pengguna sudah diketahui atau dimiliki informasinya oleh sistem. Hal ini berarti bahwa metode pembelajaran ini bekerja dengan memanfaatkan kembali data-data dan hasil output yang pernah dimasukkan oleh pengguna atau dikerjakan oleh sistem sebelumnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang saya teliti. Di sini terdapat banyak mahasiswa universitas, terutama jurusan ilmu komputer, yang kesusahan memahami matkul SKC, yaitu sistem komputer cerdas. Di mata kuliah SKC sendiri biasanya berisi angka-angka dan simbol-simbol yang dalam penyajiannya perlu ditampilkan secara lebih menarik. Pembahasan pada PPT ini memfokuskan materi SKC, yang dimana semua materi sistem cerdas memiliki tingkat abstraksi yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian, diperolehlah bahwa media pembelajaran dengan awal JST, Supervised Learning, dapat membantu mahasiswa untuk lebih memahami materi kendali sistem cerdas. Nah, di sini merupakan flowchart dari masalah flowchart dari model pembelajaran JST Supervised Learning dalam menangani studi kasus yang saya teliti barusan, yang dimana-mana berawal dari dosen. Kemudian dosen menggunakan model pembelajaran JST Supervised Learning, yang dimana diarahkan ke materi kuliah. Di materi kuliah ini terdapat tahap persiapan. Tahap ini biasanya dosen merencanakan materi yang akan disajikan. Materi disusun dengan urutan dari yang sederhana menuju yang kompleks. Materi disusun berupa pointer-pointer dengan penjelasan teori singkat dan contoh aplikasi. Berdasarkan materi tersebut dibuat gambar visualisasi untuk mempermudah kemampuan penelanan mahasiswa. Di samping ada yang berbentuk untuk siap disajikan, juga ada yang dibuat dengan maksud untuk digandakan dan dibagikan kepada mahasiswa. Tujuannya agar pada saat dosen menerangkan, mahasiswa juga memegang kopi materinya, seperti itu. Kemudian tahap penyajian, di flowchart itu ada piranti pendukung. Materi yang telah siap disajikan tentunya telah divalidasi oleh dosen juga, biasanya dipakai untuk proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini, dosen harus dapat mengatur cara penggunaan materi yang telah disiapkan. Model pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran JST Supervised Learning dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dosen mengkondisikan mahasiswa untuk siap belajar. Yang kedua, dosen menyajikan materi dengan bantuan media pembelajaran sistem cerdas. Yang ketiga, dosen mempersiapkan mahasiswa untuk siap diskusi. Yang keempat, dosen memberikan materi untuk diskusi. Yang kelima, dosen membagi kelompok diskusi dan kemudian membimbing serta memantau diskusi. Yang keenam, dosen mempersiapkan mahasiswa dan memberikan soal untuk latihan. Ketujuh, dosen membimbing mahasiswa selama mengerjakan soal latihan. Kedelapan, dosen memberikan soal untuk dikerjakan individu tanpa terbimbing dalam waktu tertentu. Kemudian dari situ terdapat hasil belajar. Kemudian dari hasil belajar tersebut terdapat evaluasi belajar. Di sini merupakan sebagai tahap penutupan. Yang di sini evaluasi belajar itu untuk
mengevaluasi kembali kualitas perkuliahan dan kelayakan media pembelajaran yang sudah dilakukan oleh dosen tersebut. Biasanya dosen itu sebelum mengakhiri pelajaran, yang harus dia lakukan adalah yang pertama, dosen melakukan koreksi dan menyampaikan intisari materi yang telah dipelajari. Kemudian yang kedua adalah dosen mengomentari hasil pekerjaan mahasiswa. Dalam hal ini dosen melalui lisan menyampaikan pesan-pesan motivasi jika ada mahasiswa yang belum mampu menguasai materi yang diberikan. Yang ketiga, dosen menyampaikan materi yang perlu dipelajari untuk tatap muka selanjutnya. Yang keempat, dosen menutup pelajaran. Nah, di flowchart paling akhir terdapat mahasiswa, yang dimana semua ini berujung kepada mahasiswa itu sendiri, karena studi kasusnya sendiri kan tentang bagaimana membantu mahasiswa tersebut memahami materi kuliah SKC menggunakan model pembelajaran Gesture Supervised Learning. Nah, jadi seperti itu. Kesimpulan dari PPT ini adalah bahwa diketahui materi SKC sendiri bisa dibantu dengan media pembelajaran Gesture tipe Supervised Learning, dengan media pembelajaran JST, dan telah diketahui bahwa itu sangat baik untuk digunakan karena bisa membantu mendukung proses pembelajaran SKC gitu. Terus kemudian yang kedua, cara proses pembelajaran dengan menggunakan media ini juga ternyata terbukti mendapatkan nilai baik jika kita mendukung pembelajaran ini menggunakan menggunakan proses pembelajaran JST tipe Supervised Learning seperti itu. Sekian dari presentasi saya dari PPT ini. Saya benar-benar mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang mungkin juga menyinggung penonton. Jadi sekian dari presentasi saya. Selebihnya mohon maaf juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.